Baik, untuk pertanyaan pertama saya bacakan ya. Yang pertama tadi ada dari oke. Pertanyaan yang pertama adalah di sini. Oke. Ada pertanyaan, saya hanya memberikan gadget pada anak saat mau makan saja. Apakah sudah cukup untuk meminimalisir penggunaan gadget pada anak? Gitu. Boleh Ibu Alin atau Ibu Iwa duluan, silakan. Ya, pertanyaannya, Mbak Iwa, ini aku duluan ya. Jadi pertanyaannya gimana Bu nih terkait memberikan gadget di jam makan gitu ya? Iya, jadi memberikan gadgetnya hanya pada saat makan itu apakah sudah meminimalisir atau ada lagi gitu harus bagaimana? Sebetulnya tergantung gitu. Tujuan dari memberikan gadget di jam makan, di waktu makan ini apa? Apakah supaya anaknya anteng gitu ya, dalam tanda kutip duduk diam makan gak kemana-mana, atau apa gitu? Itu satu. Lalu sebetulnya ada waktu lain nggak sih selain waktu makan gitu? Karena kalau kita apa ya, kalau dari sudut pandang psikologi gitu ya, misalnya, dan juga kalau nggak salah dari perilaku makan juga, sebaiknya perilaku makan itu nggak dibarengi dengan aktivitas yang lain, termasuk aktivitas apa ya, menggunakan gadget, misalnya sesederhana untuk nonton YouTube gitu ya, kan biar makannya anteng gitu ya, nonton YouTube kan enak tuh nyuapinnya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau teorinya bilang sebaiknya tidak dibarengi. Kenapa? Supaya anak itu sadar kalau makan itu ya waktunya makan. Dia perlu perlu fokus mencerna yang dia makan ini sebetulnya apa sih, makanannya tuh apa sih gitu. Jadi untuk makan pun lebih mindful gitu, lebih sadar, oh ini tuh makanannya rasanya ini gitu. Jadi itu itu tuh sebetulnya diproses juga gitu sama anak. Kalau dibarengi dengan aktivitas lain, misalnya bermain gadget, fokus anak ini adalah fokus anak ini jadi ke main gadgetnya gitu. Jadi pembiasaan gitu nanti prinsipnya. Oh, aku kalau makan nanti dapat nonton YouTube gitu, bisa main gadget gitu. Jadi akan terbiasa mengasosiasikan gitu. Oh, kalau dia makan, dia akan makan gadget gitu. Jadi bisa ini tuh perilakunya bisa jadi mengganggu gitu justru nanti dampaknya kurang lebih gitu. Mungkin dari Mbak Iwa mau menambahkan? Pertanyaannya tadi ini ya, kalau pemberian gadget saat makan ya, Iya. kalau dari saya sendiri sebenarnya tidak setuju ya. Jadi lebih baik kalau lagi makan ya kita fokus ke makanannya gitu, fokus ke perilaku makan anaknya gitu. Kalau misalkan anaknya susah sama sekali nggak mau, maksudnya kalau lagi makan tuh harus jalan-jalan, mau nggak mau kita harus taruh anak di baby chair seperti itu. Terus juga bisa alihinnya dengan membolehkan anak memegang makanannya tersebut gitu. Jadi kan sambil dilatih juga biar anak tuh makan sendiri gitu. Ada kegiatan seperti memegang makanannya gitu. Terus bisa kita alihin dengan ajak ngobrol tentang makanannya gitu dibandingkan dengan memperlihatkan video gitu. Nah, nanti anak jadinya nggak fokus gitu untuk makan. Seperti itu Mbak Dini. Oke, jadi memang harus sebisa mungkin diminimalisir ya, gitu kan. Kalau misalkan agar kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa kalau lagi makan ya kita harus pegang sendok garpu gitu kan, ya kita fokus makan, jangan sampai nanti berpengaruh juga ya, nanti akan anak jadi lambat untuk makannya gitu kan, untuk mengunyahnya, karena kan lebih fokus untuk menonton filmnya ya, gitu ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Jadi anak saya kalau lama nonton Smart TV itu matanya selalu berkedip-kedip, tapi saya biarkan dan normal kembali. Tapi ketika sering nonton Smart TV lagi, seperti itu lagi. Jadi berulang kali ketika menonton Smart TV pasti berkedip-kedip gitu. Bagaimana solusinya? Adakah tindakan khusus untuk mata anak saya tersebut? Boleh, silakan. Mau Ibu Alin dulu, enggak?
Ada respon berkedip ya setiap kali nonton TV gitu ya. Ya, Ini jadi juga saya nonton TV ya. ini juga perlu dilihat lebih jauh gitu. Apakah perilaku berkedip matanya berkedip ini dia munculnya tuh disadari atau enggak gitu. Jadi perilaku berkedip ini si anak tuh sadar nggak sih kalau dia berkedip gitu. Itu kan perlu tahu juga ya. Lalu sudah berapa lama nonton TV-nya ketika mata itu mulai berkedip gitu. Apakah karena udah dalam hitungan jam atau udah sebetulnya baru dari awal itu udah berkedip gitu. Itu perlu ditelusuri juga. Lalu ada respon apa gitu, maksudnya respon apa, apakah berkedipnya ini dibarengi dengan keluhan dari anak, misalnya matanya gatel atau ada mata yang merah atau seperti apa, itu juga perlu dicari tahu. Jadi kalau penyebabnya apa yang membuat mata ini berkedip, masih banyak banget gitu ya kemungkinannya Bu Dini ya, kalau misalnya kita belum telusuri satu-satu itu seperti apa. Cuma apakah bisa misalnya berkedip ini karena efek atau faktor kelelahan terlalu lama, bisa jadi mungkin ada kemungkinan itu, tapi belum tentu di satu anak itu bisa sama dengan anak yang lain, walaupun responnya sama-sama berkedip-kedip gitu. Mungkin gitu. Jadi tadi pertanyaannya gimana? Apa yang bisa dilakukan gitu ya? Iya, tindakannya apa yang harus dilakukan gitu. Ada tips and triknya nggak sih gitu biar anaknya tuh tidak sering seperti itu. Mungkin bisa ditelusuri dulu tuh yang tadi tuh hal-hal yang tadi kira ibunya atau orang tuanya ini bisa amati dulu, dan mungkin bisa ditanya juga ke anaknya kalau anaknya udah bisa diajak ngobrol gitu ya, maksudnya udah bisa berkomunikasi, cari tahu juga dari anaknya langsung, dia sadar nggak sih sebetulnya kalau dia tuh berkedip-kedip gitu. Nah, kalau dia bilang dia sadar, ya bisa ditanya kenapa, apa yang membuat dia gitu kan, cari tahu langsung dari si anak ini. Kalau anaknya nggak sadar, ya mungkin berarti kan ini tanda nih, kedipnya bukan gerakan yang disadari oleh anak gitu kan. Nah ini bisa jadi hal-hal yang lain gitu kan, bisa jadi itu respon tics gitu kan, masih banyak. Jadi ditelusuri dulu deh kayaknya sebaiknya. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Dari Ibu Iwa, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sendiri ya, kan tadi itu berkedip karena nonton Smart TV ya. Ya, Kata Bu Alin, kita cari tahu dulu sudah berapa lama anak tersebut nonton nonton TV, nonton tayangan tersebut di Smart TV. Bisa jadi ternyata anaknya masih usia 3 tahun, tapi kita kasih screen time-nya 2 jam, ya bisa jadi karena kelamaan gitu. Terus untuk solusinya, selain misalnya kita udah tahu usia anak kita, ya tadi pemberian waktu screen time-nya itu dibagi kalau bisa, misalnya anak tersebut usianya 3 tahun. Kan hanya 30 menit ya, hanya 30 menit. Nah, jangan langsung kita kasih full 30 menit itu untuk menonton. Kita bisa bagi waktu tersebut, misalkan paginya 10 menit, siangnya 10 menit gitu, atau paginya 15 menit, malamnya 15 menit. Jadi tidak full 30 menit itu menatap layar seperti itu. Baik. Jadi memang walaupun ada screen time-nya, kita perlu tetap membatasi ya Ibu Iwa ya. Jadi kayak 15 menit boleh nonton, nanti habis itu istirahat dulu gitu ya. Bermain dengan adik atau quality time dengan keluarga, baru dilanjutkan lagi nonton gitu agar anaknya juga tidak mudah kelelahan ya nonton terus ya. Oke. Lanjutnya ada lagi bagaimana tips and trick agar dapat menyeleksi konten-konten yang benar-benar bermanfaat bagi anak. Nah, boleh dari Ibu Iwa dulu? Untuk menyeleksi konten-konten tersebut kita lihat dulu sama usia anak kita ya, udah sesuai belum. Misalnya untuk anak usia 3 tahun contohnya, kita kasih konten-konten yang sesuai dengan milestone perkembangannya, yang ya pokoknya yang masih bisa yang bisa untuk menstimulasi kemampuan kayak motoriknya atau kognitifnya gitu. Dari situ misalkan kayak jangan anak umur 3 tahun kita kasih konten-konten edukasinya yang berat. Misalnya udah kasih konten-konten kayak game tambah-tambahan kayak 5+5 kayak gitu, jangan gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan usianya. Terus konten edukasinya kita bisa lihat dengan ini gamenya bermanfaat gak ya buat anak saya, ada pembelajarannya nggak ya di situ, atau cuman buat sekedar hiburan aja gitu tuh, nggak ada pembelajarannya sama sekali, nggak ada manfaatnya yang bisa saya ambil dari aplikasi atau tayangan tersebut gitu. Baik, oke. Kalau dari Ibu Amalina sendiri,
Bagaimana Ibu Amalina? Ya, mungkin terkait dengan digital literacy-nya ya tadi gitu. Ya. Kalau mau mencari konten yang edukatif gitu ya untuk anak. Tadi betul yang disampaikan Mbak Iwa gitu. Kita lihat dulu sesuai nggak nih dengan milestone perkembangannya. Nah, yang lain kalau dari digital literacy-nya kita bisa cek dari informasi terkait konten itu sendiri gitu. Misalnya kalau kita mau kasih games gitu, mau kasih games, biasanya untuk tahu ini gamesnya edukatif atau enggak untuk anak kita bisa lihat tuh info terkait aplikasi games itu sendiri gitu. Sebelum kita download, biasanya produk developer mereka yang mengembangkan si game ini tuh biasanya udah kasih informasi, oh ini aplikasinya suitable atau cocok untuk anak usia berapa sih gitu. Lalu kita bisa baca juga ini tuh informasi terkait user guidelines-nya. Itu biasanya kan juga setiap aplikasi tuh punya tuh panduan penggunaannya gitu. Panduan penggunaannya itu seperti apa, itu juga bisa dibaca secara digital. Atau kita bisa cek juga sebelum download, biasanya kan ada ada rate gitu ya, ada testimoni dari para pengguna yang udah lebih dulu gitu kan, ada komentar-komentar mereka kayak gimana, itu juga bisa jadi salah satu media kita untuk cari informasi ini sebetulnya gamesnya seperti apa. Lalu yang paling penting adalah sebelum anak ini dikasih, orang tua perlu paham dulu, perlu pakai duluan gitu. Jadi gamesnya udah di-download, cek dulu nih orang tua, ditelusuri sendiri dulu gitu ya. Ini gamesnya mainnya kayak gimana sih? Terus akan ada apa aja? Ada iklan-iklan nggak sih, kan beberapa game yang gratis kan kadang suka ada iklan-iklan itu kan. Nah, iklan-iklannya ini cocok atau enggak sih untuk anak seusianya gitu. Itu kurang lebih yang bisa tipsnya gitu untuk cari konten yang edukatif atau enggak caranya. Iya. Berarti kita sebagai orang tua tetap harus berhati-hati ya dalam memilih games atau memilih permainan edukasi untuk anak-anak, karena banyak sekali nih games-games sekarang itu memang gratis, tapi kan biasanya banyak iklan-iklan ya yang kadang gamesnya itu malah dewasa gitu, dan anak-anak kan nggak ngerti, jadi ngerasanya oh iklan itu ada di games anak-anak nih, kayaknya gamesnya itu bisa buat anak-anak deh kan gitu ya. Jadi anak-anak ngerasa ih mau coba deh download aja, apalagi kan betul kata Ibu Iwa, penting sekali penggunaan gadget tuh orang tua harus memantau, karena takutnya gitu yang terjadi adalah anak-anak malah asal download tapi orang tua nggak tahu ternyata malah games yang mereka download ternyata kurang baik ya untuk mereka. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memotivasi anak untuk menggunakan gadget untuk mendapatkan konten yang dapat memotivasi berpikir kreatif dan inovatif gitu. Silakan. Ibu Alin dulu boleh? Oke, konten yang bisa membuat berpikir kreatif gitu ya. Iya, betul. Biasanya konten-konten ini tergantung usia anaknya sebetulnya. Balik lagi nih, anaknya ini anak usia berapa? Anak usia prasekolah kah? Anak usia sekolah kah? Atau anak remaja gitu. Itu jadi pertimbangan kan. Karena kreatif di tiap tahapan usia itu kan pasti beda-beda gitu ya. Kalau anaknya anak prasekolah, berarti untuk mengasah kreativitas biasanya lewat permainan edukatif yang misalnya ada misi tertentu, dia harus memecahkan permasalahan tertentu gitu yang saya menuntut dia untuk memecahkan masalah gitu. Itu biasanya mengasah kreativitas bisa. Anak sekolah masih bisa seperti itu, tapi ya tentu tuntutan gamesnya berbeda nih antara anak yang prasekolah dengan anak yang usia sekolah. Kalau anaknya udah remaja, konten kreatifnya ini bisa lebih luas lagi gitu kan, bisa terkait dengan informasi terkait hal-hal yang dia senangi, dia sukai. Misalnya kalau anaknya suka menggambar, ya bisa kreatif ya dengan aplikasi-aplikasi untuk membuat gambar secara digital, itu kan bisa mengasah kreativitas mereka gitu kan, untuk menambah skill menggambar secara digital. Atau kalau anaknya sukanya terkait dengan yang rame juga tuh biasanya terkait coding gitu ya, berarti terkait coding sukanya kayak gitu, coba dikenalkan dengan
aplikasi-aplikasi yang emang untuk memfasilitasi untuk itu gitu. Untuk nambah informasi, misal belajarnya dari mana ya? Belajarnya bisa dari internet juga bisa gitu. Bisa carikan sekarang tuh banyak banget course gratis untuk skill keterampilan tertentu gitu. Jadi kita bisa cari tuh misalnya kursus gambar, nanti biasanya di situ ada video cara tahapannya tuh gimana gitu. Atau mengasah kreativitas juga bisa misalnya dengan memperlihatkan orang-orang yang udah lebih dulu terjun di area atau bidang itu. Ini karena remaja kan biasanya udah spesifik gitu minatnya. Itu bisa dengan ngasih contoh orang yang udah punya pengalaman terdahulu, pengalaman lebih dulu tuh seperti apa gitu. Nah itu biasanya mereka bisa, kalau ada role model tuh biasanya bisa jadi lebih semangat sih, bisa lebih jadi termotivasi gitu. Oke, balik lagi, ini dikembalikan usianya berapa, tahapan usianya tuh ada di mana gitu ya, milestone-nya, lalu minat anaknya itu apa, kreatif yang seperti apa. Dan mungkin satu lagi, orang tua perlu, tadi karena orang tua perlu tahu apa yang anak lakukan, jadi selalu diajak berkomunikasi setiap kali anak selesai mengakses media digital itu, misalnya apa yang dapat gitu, apalagi kalau anaknya udah remaja gitu ya, bisa diajak ngobrol, diajak diskusi yang mereka dapat dari konten itu tuh sebetulnya apa. Nah itu juga mengasah kreativitas berpikir gitu dengan diajak ngobrol kayak gitu. Mungkin itu Mbak Dini. Baik, boleh. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Alin. Dari Ibu Iwa ada yang mau disampaikan lagi? Kalau dari saya, sama seperti Bu Alin yang mau menambahkan dikit aja, mungkin kita harus tahu dulu nih kesukaan anaknya apa. Tapi misalkan kita belum tahu kesukaan anaknya di bidang yang mana, kita bisa fasilitasin anak dengan memberikan berbagai macam aplikasi, misalnya kayak aplikasi musik, terus aplikasi menggambar, atau aplikasi sketch menggambar, terus kayak yang Lego seperti itu. Aplikasi-aplikasi di handphone. Nanti kalau udah tahu kesukaannya apa, ya kita tekuni bidang itu gitu. Tapi ya tetap disesuaikan dengan usianya. Seperti itu Mbak Dini. Oke, berarti segala sesuatunya, baik games, aplikasi atau apapun itu, kita sebagai orang tua tetap kembali lagi dilihat dari umur anaknya ya. Kita harus berhati-hati, dan di dalam gamesnya itu juga kita harus melihat baik nggak sih, layak nggak sih buat anak kita tonton, seperti itu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Ibu Amalina dan Ibu Iwa. Bagaimana jika anak sudah terlanjur kecanduan? Tips and triknya, contoh, karena banyak sekali nih anak itu ketika kita bilang, ayo kita quality time gitu, kayak ketika anak mendengarnya itu tuh kayak, ih klise banget sih gitu. Nah biasanya ini yang sering seperti ini nih anak-anak yang sudah besar ya, sudah remaja gitu kan, kayaknya tuh, aduh quality time sama mama papa, udah setiap hari ketemu, biasanya kan gitu ya. Nah minta tips and triknya nih, gimana sih kalau misalnya anaknya sudah kecanduan, kita mengurangi kecanduan itu. Boleh dari Ibu Iwa dulu, boleh? Kalau dari saya, pertama berarti kita kalau udah terlanjur kecanduan, kita ini dulu harus punya konsekuensi yang tegas ya, karena tadi yang seperti sudah saya bilang, kita harus beri aturan kan kepada anak gitu. Kalau kita beri aturan, berarti kita mau nggak mau harus ada namanya reward sama konsekuensi gitu. Nah, konsekuensinya harus yang tegas kepada anak. Terus yang kedua, bisa dengan mengurangi secara berkala. Misalkan anak tersebut udah kecanduannya, kita cari tahu dulu nih, sehari anak tersebut biasa ngabisin waktu di gadget berapa lama, misalkan 2 jam. Nah, mulai dikuranginnya secara bertahap. Misalkan besok cuman dibatasin sampai 1 jam 45 menit atau 1 jam 30 menit. Jadi nggak langsung dikurangin setengah dari yang anak udah kecanduan tersebut gitu. Pasti anak juga kan harus adaptasi dulu gitu. Kalau dari saya sih seperti itu Mbak Dini. Mungkin Bu Alin mau menambahkan? Iya. Jadi dari Mbak Iwa udah disampaikan yang terkait aturan itu. Terus juga tadi kalau nggak salah di materinya Bu Iwa juga
di materinya Mbak Iwa juga ada ya terkait kalau udah kecanduan tuh gimana sih gitu. Nah mungkin yang perlu diingat juga cara pendekatan ke anak ini gimana gitu untuk ngasih tahu dia kalau oh dia tuh udah berlebihan loh gitu. Nah itu kalau bisa emang pasti rasanya kesel pasti gitu. Ngelihat anak main game terus di kamar terus itu kan pasti memicu emosi-emosi tertentu gitu ya untuk muncul. Nah, cuma sebagai orang tua yang udah lebih dewasa dan oh iya gitu kan udah melewati masa itu, kita juga perlu mempertimbangkan posisi anak gitu. Biasanya mereka berlebihan itu karena nggak tahu atau nggak punya pilihan alternatif aktivitas yang lain gitu. Satu itu. Kita lihat dulu dia punya aktivitas yang lain nggak sih? Dia punya ketertarikan yang lain nggak sih selain dengan gadget gitu ya? Nah itu mungkin kalau memang nggak ada atau kayaknya masih lebih banyak kan main gadgetnya deh gitu. Coba ajak anak daripada marah-marah gitu misalnya ngomong aja kamu tuh kenapa sih udah main gadget lagi udah dari jam segini loh gitu. Nah daripada itu yang disampaikan ke anak karena biasanya kalau omongan doang tuh nggak mempan gitu ya buat anak tuh kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Nah itu daripada kayak gitu mungkin yang bisa dicoba adalah sama-sama yuk untuk cari aktivitas yang lain gitu. Jadi misalnya orang tua dulu nih ngajak untuk cari aktivitas yang kira-kira disukai anak terus ajak anak untuk bareng-bareng melakukan aktivitas itu gitu. Jadi nggak cuma ngomongnya tuh nggak cuma berhenti sampai jangan main gadget lalu anak itu di benak anak-anak itu biasanya kalau ada input, ada masukan, ada omelan gitu ya, jangan main gadget mulu. Mereka bertanya-tanya, terus aku harus apa gitu, apa yang harus aku lakukan? Aku bosen kan gitu. Jadi kalau bisa sediakan alternatif kegiatan atau tanya anak mereka mau tertarik untuk apa gitu, untuk melakukan kegiatan apa. Dan orang tua juga mungkin perlu untuk melihat perilakunya ketika bersama gadget gitu. Jadi orang tua perlu mengamati dulu nih, mereka ngasih tahu anaknya jangan main gadget terus, tapi orang tua nih gimana perilakunya? Apakah sudah membatasi diri juga untuk untuk tidak selalu lekat sama gadget atau sebetulnya udah tapi kok anak nggak bisa mencontoh gitu. Itu juga perlu diamati gitu karena nggak jarang orang tua ngomel ke anaknya tapi mereka juga sebetulnya ya dengan gadget terus gitu, aktif terus nih sama gadgetnya gitu. Mungkin nggak main game tapi misalnya chatting sama temen gitu kan, itu juga termasuk kan, maksudnya kelihatan nih gadgetnya nempel terus sama orang tua gitu. Dan namanya udah terlanjur gitu ya, udah terlanjur pasti akan lebih berat dibandingkan yang belum terlanjur itu gitu. Yang dari kecil misalnya jangan sampai dia berlebihan gitu. Jangan sampai kecanduan gitu. Nah, itu pasti yang usianya lebih dini akan lebih mudah dibandingkan anak-anak yang udah lebih besar gitu. Jadi kalau bisa memang dibiasakan dari kecilnya sudah dibatasi yang tadi ya. Baik, jadi kalau saya ringkas sedikit, kalau untuk saat ini ya mungkin orang tua sebaiknya kita duduk berdua gitu ya bersama anak, kita sesi sharing gitu kan. Terus tadi seperti Ibu Iwa katakan, mungkin kalau udah kecanduan itu kan pasti udah ini ya yang harusnya 30 menit ternyata 2 jam gitu kan. Mungkin dikuranginnya sedikit demi sedikit ya Ibu ya. Jadi nggak bisa nih langsung 30 menit lah mainnya, pasti mereka akan protes marah-marah gitu kan. Dan untuk mengurangi marah-marahnya mungkin sebaiknya kita kurangin sedikit-sedikit dari yang 2 jam jadinya 1 jam, nanti kurangi lagi 30 menit, dikurangi lagi 30 menit seperti itu ya. Oke.
seru sekali nih materi diskusi untuk hari ini ya. Namun kami mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang belum bisa kami jawab gitu. Namun demikian, bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami bahas juga nih di kanal-kanal media sosial kami, termasuk Parenting Class hari ini yang dapat dilihat di YouTube channel kami NBP Center Cirebon. Dan untuk pemenang door prize ya akan kami umumkan pada tanggal 29 Juni 2021. Selain itu, Bapak Ibu dapat menyimak materi-materi seputar tumbuh kembang anak di Instagram @nbpcenter.cirebon dan di Spotify kami ada podcast kami Morning Tea with NBP Center Cirebon. Nah, dalam rangka HUT NBP Center Cirebon yang kedua, kami mengadakan berbagai rangkaian acara. Salah satunya kegiatan webinar dengan tema mengenal lebih dekat anak melalui psikotes. Dengan pembicara Ibu Citra Sabirina, Magister Psikolog selaku anak di NBP Center Cirebon, dan Bapak Frandika Dwi Arma, Magister Psikolog selaku Psikolog Klinis NBP Center Bandung. Adapun tanggal pelaksanaannya hari Sabtu 10 Juli 2021. Jadi untuk parents bisa kembali join webinar pada bulan depan ya, webinar kami di bulan depan. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berbagi keseruan di acara Parenting Class pada hari ini bersama NBP Center Cirebon. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan tentunya dapat dipraktikkan dengan baik. Dan bagi seluruh peserta dipersilakan untuk mengisi link feedback kegiatan Parenting Class hari ini yang akan dibagikan di grup peserta. Akhir kata, saya Dini mewakili seluruh peserta yang bertugas pada hari ini memohon maaf jika selama Parenting Class ini berlangsung ada kesalahan tutur kata maupun kekurangan teknis. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.